Di jalan Bu, bentar, tunggu sampai tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Bu. Sore Bu. Sore Bu. Oke. Apa kabar kalian pada sore hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah kalian sudah bisa bergabung lagi ya di kelas kita sosiologi dalam keadaan sehat walafiat pada masa pandemi ini ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, Ibu persilakan kepada ketua kelas, Syekh, untuk memimpin doa teman-temannya. Baik Bu. Ya, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Oke. Masih Bu. Ya, sama-sama. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita cek dulu di keadaan kelasnya nih, karena udah sore hari ini apakah masih bersih, atau kalau masih ada kotoran-kotoran di samping-sampingnya. Ya, bagaimana? Ada Bu. Ada, oke. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu nih, siapa yang tidak hadir? Ana sama Rio. Bu. Ana sama Rio. Thank you. Oke, Ana sama Rio kenapa? Sakit, Bu. Rio sakit. Oh, Rio sakit. Oke, Ana? Sakit juga. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi kita seadanya ya. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Minggu lalu mengenai perubahan sosial, Bu. Mengenai perubahan sosial apa aja? Teorinya dan penghambat dan pendorong. Pendorong dan faktor penghambat Bu. Ada teori perubahan sosial dan faktor pendorong serta faktor penghambat perubahan sosial. Oke. Ya, itu Wahdani baru masuk ya? Ya Bu, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Di-on-kan aja ya, nggak apa-apa, di-on-kan aja kameranya. Nah Bu, Ibu Ya. Nah, pada hari ini kita belajar tentang ini ya, belajar tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Iya Bu. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teori perubahan sosial, faktor pendorong, dan faktor penghambat. Siapa yang masih ingat faktor pendorong serta faktor penghambat dari perubahan sosial? Ayo. Faktor penghambatnya adat dan kebiasaan yang sulit diubah. Tuh, apa lagi? Terus kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. Ya, apa Ada lagi? Prasangka terhadap kebudayaan baru dan asing. Betul. Terus apa lagi? Kembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Oke, kalau faktor pendorongnya kira-kira apa, Syekh? Faktor pendorongnya seperti teknologi canggih Bu. Oh ya, betul. Siapa lagi yang bisa Iya, Bu. nambahkan? Aisyah, Mudah bisa? menerima hal-hal baru. Ya, apa lagi? Masyarakat yang terbuka. Terbuka Ya, sistem demokrasi. ya, betul. Nah, jadi itu ya, karena minggu lalu kita sudah mempelajari tentang faktor pendorong dan faktor penghambat. Pada hari ini kita mempelajari tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Siap Bu. Next. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan discovery learning, di mana nanti kalian akan menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial dengan melalui diskusi kelompok, serta nanti kalian akan mempresentasikannya. Nah, sekarang, siapa yang bisa menjelaskan gambar yang Ibu tampilkan ini? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Yang berhubungan, materinya akan berhubungan dengan bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke, silakan, Syekh. Mohon izin Bu menjawab Bu. Ya, silakan. Jadi pada dulu itu ada telepon, tapi teleponnya menurut ulun kurang canggih. Ya. Dan sekarang itu teknologi semakin canggih dan handphone itu jadi canggih dan mudah dikomunikasi, makin mudah. Itu. Oke. Dan itu menurut ulun ada perubahan evolusi. Perubahan Cepat, Bu. evolusi. Evolusi berarti perubahannya secara lambat dong, Syekh. Secara cepat Bu, evolusi Bu. Maaf Bu. Secara cepat. Jadi dulu itu ini merupakan gambar yang mana masyarakat dulu menggunakan telepon yang tidak bisa dibawa kemana-mana ya, lebih ke tradisional, bukan tradisional juga sudah canggih, cuman dia itu tidak simpel lah, tidak seperti sekarang bisa dibawa kemana-mana. Dan dulu itu belum ada kameranya, sekarang sudah ada kameranya, jadi udah berbagai macam aplikasi-aplikasi yang mendukung lah ya dibandingkan telepon yang dulu. Kalau dulu cuma untuk teleponan, kalau sekarang bisa untuk tatap muka seperti kita lakukan sekarang. Nah, sekarang yang kalau gambar 3 dan 4 siapa yang bisa jelaskan? Ulun, Bu. Ya, Aisyah. Nah, kalau dulu tuh pada gambar 3 orang membaca sawah itu masih pakai kerbau. Terus juga harus pakai tenaga manusia. Betul. Kalau sekarang udah pakai alat yang lebih canggih, yaitu traktor. Jadi tenaga manusia itu lebih sedikit digunakan. Ya, betul. Bisa ya sekarang menjelaskan tentang, oh ternyata pada zaman dulu dan sekarang terjadi perubahan-perubahan yang ada di masyarakat.
Nah, sebelum kita mempelajari tentang materi bentuk-bentuk perubahan sosial, kalian sudah membaca dan mempelajari belum tentang modul yang Ibu kasihkan kepada kalian yang berkaitan dengan materi pada hari ini? Insya Allah sudah, Bu. Alhamdulillah sudah Bu, sudah Bu. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita Sudah, Bu. lanjutkan. Sudah, Bu. Nah, sekarang bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada berbagai macam. Terbagi menjadi 3. Ada berdasarkan kecepatan berlangsungnya, ada berdasarkan ukuran perubahannya, dan yang ketiga berdasarkan proses perubahannya. Sekarang siapa nih yang bisa menjelaskan gambar 1 dan gambar 2? Reviga bisa? Ibu, di gambar 1 tersebut, zaman dulu itu orang-orang berkomunikasi dengan surat. Itu sangat sulit, Bu, karena tidak bisa mendengarkannya secara langsung. Ya. Di zaman sekarang orang-orang berkomunikasi dengan menggunakan ponsel. Itu bisa mendengar suaranya secara langsung. Oke. Zaman dulu juga orang-orang melakukan barter untuk jual beli. Di zaman sekarang sudah mudah menggunakan uang untuk Oke. jual beli. Betul. Nah, kira-kira itu masuk ke dalam bentuk perubahan apa, Reviga? Oh. Berdasarkan kecepatan berlangsungnya tadi. Kan tadi Berdasarkan- terbagi 2 nih, ada evolusi sama revolusi. Revolusi, Evolusi itu Revolusi, Bu. Revolusi, Bu. evolusi karena bentuk perubahannya secara lambat. Nah, selanjutnya yang gambar 2, siapa yang bisa menjelaskan? Nurul, mana suaranya Nurul nih? Bu. Ya, apa Nurul? Bahan itu harus ke pasar dulu, harus tulak-tulak dulu ke tokonya. Menwah ini lewat HP, barangnya kalau datang ke rumah. Oke. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan ini bentuk perubahan apa? Ulun Bu, cepat. Ya, bentuk perubahan cepat. Tidak apa. Awal perubahan sosial itu ternyata terbagi menjadi 3. Ada yang berdasarkan kecepatan berlangsungnya, berdasarkan ukuran perubahannya, kemudian berdasarkan Prosesnya. Ya, berdasarkan proses perubahannya, di mana bentuk-bentuk tersebut terbagi lagi menjadi perubahan kecil, perubahan besar, perubahan cepat, perubahan lambat, kemudian ada perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Nah, sudah paham ya? Nah, sekarang agar kalian lebih memahami lagi tentang materi bentuk-bentuk perubahan sosial, Ibu minta kalian nanti membagi kelompok menjadi 2, di mana kelompok tersebut sudah Ibu buat ya di sini di Ibu. di LKPD yang Ibu bagikan. Nah, ini tadi 2 orang yang tidak hadir ya, karena sama Victorio. Nah, untuk kelompok 1, Ibu membagi ketua kelompoknya adalah Aisyah Ajahro, di mana anggotanya itu Nur Syifa Ajra, Anna Fitriana, Nindya, sama Nurul Atidah. Kemudian untuk kelompok 2 itu Ibu bagi menjadi ketua kelompoknya Syekh, anggotanya Reviga, Victorio, Nur Syifa, sama Nurul Ma'rifah. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah kalian nanti membaca dan memahami kembali infografis yang Ibu sajikan, di mana infografis tersebut berisi tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Jadi kalian pahami dulu, oh ternyata pada infografis tersebut ada beberapa kasus yang disebabkan oleh COVID-19. Istilahnya itu adalah suatu berita yang lagi naik daun lah. Nah, suatu masalah yang ada di masyarakat beberapa tahun terakhir ini. Jadi kalian pahami, kalian baca, terus kalian cari kira-kira ini bentuk perubahan apa sih yang ada pada kasus-kasus yang ditampilkan pada infografis yang Ibu tampilkan ini ya. Nah, jadi kalian mengamati dulu, kemudian kalian diskusi, dan nanti hasil diskusinya kalian presentasikan. Nah, Ibu beri waktu sekitar 10 menit ya untuk menjawab untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, silakan berkelompok untuk berdiskusi ya. Syekh sebagai ketua kelompok. Iya Bu, siap Bu. Siap. Udah? Yang mana nih duluan nih? Mau kelompok 1 atau kelompok 2? Karena tadi tugas kelompok kita bagi jadi 2 ya. Ada tugas kelompok 1 sama kelompok 2 aja. 1 dulu, Bu. Ya, silakan kelompok 1 diwakilkan kepada Insa Ajahro. Nanti ya kelompok lain boleh menyanggah ya. Ibu. Ibu. Yang pertama itu kasus COVID. Ya. Itu termasuk dalam perubahan yang tidak terduga. Kemudian kasus COVID itu juga termasuk perubahan berdasarkan prosesnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan baru. Kebiasaan baru itu termasuk perubahan yang terduga. Ya, yang direncanakan atau yang terduga ya. Jadi, terus perubahan itu perubahan berdasarkan ukuran perubahannya. Berdasarkan ukuran perubahannya termasuk perubahan apa? Kecil atau besar? Kecil. Kecil. Terus
Kemudian sekolah online itu perubahan yang besar. Perubahan yang besar. Terus? Ya, karena juga tidak terduga karena kasus COVID ini. Terus penggunaan masker itu yang tidak terduga juga. Tidak direncanakan juga. Oke. Jadi, Udah? udah. Udah. Gimana kelompok lain? Apakah ingin menyanggah atau ingin menanggapi atau memberikan saran? Ulun izin Bu Ya. bertanya kepada Aisyah. Boleh, silakan. Kalau perubahan kecil tadi itu kenapa saya jadi ke kebiasaan baru? Yang kebiasaan baru, kenapa perubahan kecil? Menurut Ikam ja. Oh, karena itu mungkin tidak terlalu besar. Misalnya kayak jaga jarak, gitu nah. Oh iya, siap. Ya, yang Masih, lain. Juga sama. Gimana? Apakah ada punya tanggapan yang lain? Reviga? Sudah cukup? Cukup. Sudah cukup? Alhamdulillah Bu, jelas Bu. Sudah jelas ya? Jadi bisa kita lihat bahwa dari gambar 1 ini merupakan bentuk perubahan apa tadi? Besar. 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 Karena apa? Karena ini berdampak terhadap masyarakat luas karena kasus COVID-19 ini. Sehingga apa ya? Dari segi sosial, ekonomi, budaya, Pendidikan. politik, semuanya sampai pendidikan pun memberikan dampak terhadap hal-hal tersebut karena kasus COVID-19 ini. Dan kemudian kasus COVID-19 ini kemudian memunculkan suatu kebiasaan-kebiasaan baru yang awalnya kita tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker. Sebelum masuk ke dalam rumah ganti baju, cuci tangan dan lain sebagainya. Kemudian yang baru ini akhirnya merupakan bentuk perubahan yang direncanakan. Karena sebelumnya tidak ada aturan-aturan menggunakan masker, menggunakan cuci tangan, menggunakan hand sanitizer dan lain sebagainya. Dan juga PPKM, PSBB itu merupakan bentuk perubahan yang direncanakan. Sama kayak tadi, contoh tadi apa? Perubahan kurikulum yang awalnya KTSD menjadi kurikulum 2013. Nah, begitu juga dengan sekolah online yang kita biasanya ramai sekolah di sekolahan menggunakan baju sekolah. Sekarang tidur-tidur di rumah, buka HP, jawab-jawab tugas sambil Zoom dan lain sebagainya. Dan ini juga merupakan bentuk perubahan yang terjadi pada saat ini. Nah, akhirnya sekolah online ini kira-kira merupakan bentuk perubahan apa? Yang direncanakan juga ya, karena pemerintah mengambil kebijakan tersebut yang awalnya pemerintah tidak ingin adanya sekolah online akhirnya berubah menjadi sekolah online. Nah, penggunaan masker, oke bisa ya dari kelompok 1 sama kelompok 2 tadi bahwa penggunaan masker ini merupakan bentuk perubahan kecil karena dia tidak memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar. Tapi kalau tidak menggunakan masker bahaya juga ya. Ya, meskipun tidak memberikan dampak yang sangat besar, tetapi kalau tidak menggunakan masker di masa saat ini, masa pandemi ini sangat berbahaya. Malahan sekarang anjurannya menggunakan masker 2 lapis 2 layer gitu ya. Nah, jadi itu kira-kira udah paham belum sih tentang bentuk-bentuk perubahan sosial sampai sini? Alhamdulillah Bu, jelas banget Bu penjelasan dari pihak. Jelas ya. Nah, sekarang untuk memahami lagi nanti Ibu kasih tugas di Kahot atau nanti kirim di grup WA ya. Jadi linknya di grup WA, materi refleksinya untuk lebih memahami lagi lah kira-kira materi tentang bentuk-bentuk perubahan sosial ini apa. Nah itu. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian simpulkan apa aja bentuk-bentuk perubahan sosial. Silakan angkat tangan. Siapa nih yang belum ada suaranya nih dari tadi nih? Ya, siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan bentuk-bentuk perubahan sosial itu apa aja? Syekh, bisa Syekh? Siap Bu, bisa Bu. Ya, apa aja bentuk-bentuk perubahan sosial? Jadi untuk yang pertama yaitu berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Jadi untuk yang ada 2 yaitu ada perubahan lambat, yang atau nama lainnya evolusi. Ya. Nah, dan yang kedua yaitu ada revolusi, perubahan cepat. Nah, itu berdasarkan kecepatan. Kalau berdasarkan ukuran, ada perubahan besar dan perubahan kecil. Selanjutnya untuk berdasarkan prosesnya ada yang terencana dan tidak terencana. Dan berdasarkan sifat perubahannya yaitu ada struktural dan ayo apa? Perubahan proses. Betul. Jadi bisa ya, sudah bisa menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk perubahan sosial itu terbagi menjadi 3 atau 6 ya umumnya. Biasanya juga menyebutkan bahwa bentuk perubahan sosial itu ada 8. Jadi ada perubahan berdasarkan kecepatan berlangsungnya, ada perubahan cepat sama perubahan lambat atau digandangkan evolusi dan revolusi. Kemudian ada bentuk perubahan kecil dan besar berdasarkan ukuran perubahannya dan bentuk perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan berdasarkan proses perubahannya. Namun biasanya juga ada yang menjelaskan bahwa perubahan itu ada perubahan struktural dan perubahan proses. Kira-kira sampai sini sudah paham ya tentang bentuk-bentuk perubahan sosial? Alhamdulillah Bu. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang dampak
perubahan sosial. Jadi nanti modul dan bahan ajarnya dikirimkan lagi di grup WA tentang dampak dari perubahan sosial, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Begitu juga nanti KPD-nya juga Ibu berikan, jadi kalian pelajari dulu kira-kira apa sih tugas yang akan kita lakukan minggu depan. Gitu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk menutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan kepada Syekh Ibu minta untuk memimpin doa teman-temannya. Baik, Bu. Jadi untuk pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih, ya. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu pelajaran kita tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Sampai bertemu kembali minggu depan tentang materi dampak perubahan sosial. Sekian dulu pelajaran yang Ibu bisa sampaikan pada hari